Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu Nesta. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pengembangan pembelajaran membaca permula dengan metode silaba. Nah, pembelajaran ini bisa diterapkan untuk peserta didik kelas awal, terutama kelas 1 SD. Setiap individu peserta didik tentu memiliki keunikan masing-masing. Jika ditemukan anak SD kelas awal belum bisa membaca dengan baik, maka guru ataupun orang tua tidak perlu memaksakan untuk segera lancar membaca, karena hal tersebut bisa berpengaruh buruk bagi mental anak. Hal ini merupakan tugas dan tantangan bagi guru untuk memotivasi dan mengajarkan hingga anak SD kelas awal hingga bisa membaca, menulis, dan berhitung, terutama membaca. Karena membaca tidak hanya sebatas memperoleh informasi, namun juga sebagai alat untuk memperluas pengetahuan, dan membaca juga adalah gerbang utama untuk proses pembelajaran yang tidak hanya untuk pengajaran bahasa Indonesia, namun juga pengajaran lainnya seperti IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Namun, semakin cepat membaca permulaan dikuasai, maka akan semakin terbantu pula anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran membaca permulaan, kita bisa menggunakan metode silaba. Metode ini biasa juga disebut metode suku kata. Metode silaba dapat disandingkan dengan pendekatan Woollich, model Inkaber, strategi button up, dan media pembelajaran kota Elkonin. Langkah-langkah dalam pembelajaran metode silaba ada 3 langkah diantaranya. Yang pertama, pengenalan suku kata, yang kedua, perangkaian kata, dan yang ketiga, perangkaian kalimat sederhana. Nah, sebelum memasuki tahap pertama, langkah-langkah dalam pembelajaran metode silaba, alangkah baiknya jika peserta didik sudah mengenal huruf. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi tentang pengembangan pembelajaran membaca permula dengan metode silaba, alangkah baiknya kita bernyanyi abjad terlebih dahulu ya, dan tentukan mana huruf vokal dan konsonannya. Nah, kita tadi sudah bernyanyi lagu abjad secara bersama-sama. Sekarang, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak yang mana huruf vokal dan huruf konsonannya? Dan apa itu huruf vokal dan huruf konsonan? Belum ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, baiklah Ibu akan menjelaskan tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal adalah huruf hidup, sementara huruf konsonan adalah huruf mati. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O, dan huruf konsonan terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Oke, baiklah, berarti sekarang anak-anak Ibu udah pada tahu semua mengenai abjad dan udah pada bisa membedakan yang mana huruf vokal dan huruf konsonannya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama dalam pembelajaran metode silaba. Baiklah, tahap pertama yaitu tahap pengenalan suku-suku kata. Baiklah, di sini Ibu akan melafalkan terlebih dahulu, kemudian diikutin ya. Babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadi, du, dedo. Oke, sekarang kita memasuki tahap yang kedua, yaitu perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Nah, di sini Ibu menggunakan kota Elkonin agar memudahkan kalian dalam mengidentifikasi suku kata, dan model Inkaber yang Ibu gunakan agar memudahkan kalian dalam perangkaian suku kata menjadi kata yang bermakna. Nah, di sini Ibu ada contoh nih. Ayo, gambar apa itu di samping anak-anak Ibu? Iya, benar, itu gambar buku. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kita isi apa ya kira-kira di kedua kolom itu? Kolom yang pertama ada yang tahu mau kita isi apa? Iya, kolom pertama kita isi BU, bu. Kolom yang kedua KU, ku. Jadi buku.
Baiklah, tahap pertama dan tahap kedua, langkah dalam proses pembelajaran metode silabus sudah kita lalui. Sekarang kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Nah, dari kata yang sudah kita rangkai tadi, bisa kita tambahkan di kata tersebut untuk menjadi kalimat yang sederhana. Misalnya, nah, di sini Ibu punya 4 kolom dan Ibu mau buat kata buku bibi. Nah, sekarang kita isi kolomnya satu persatu dulu ya. Nah, kolom yang pertama kita isi apa, anak-anak? Iya, pintar. Kolom yang pertama kita isi BU, bu. Kolom yang kedua KU, ku. Kolom yang ketiga BI, bi. Kolom yang keempat BI, bi. Jadi kalau disambung buku bibi. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini mengenai membaca permulaan. Nah, sebelum itu, membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif. Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem, sedangkan proses kognitifnya itu menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. Nah, tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi dalam suatu bacaan serta memahami isi bacaan tersebut. Dan manfaat membaca permulaan adalah untuk mempersiapkan kemampuan membaca siswa untuk membaca berikutnya. Demikianlah materi dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa cepat membaca dan kelak menjadi anak-anak yang sukses. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.